MK, Code Etik Psychology B. Nama kelompok. Dosen. Saat ini dari anggota kelompok kami akan memberikan contoh dan menjelaskan pelanggaran etika dan dampak solusi dari pelanggaran tersebut menurut kode etik psikologi. Kasus pelanggaran etika. Seorang ibu membawa anaknya yang masih duduk di bangku dasar kelas 2 ke psikolog di biro psikologi, inisialnya disebut saja Y. Sang ibu meminta kepada psikolog agar anaknya diperiksa apakah anaknya termasuk anak autisme atau tidak, karena sang ibu khawatir bahwa anaknya menderita kelainan autis karena sang anak memiliki tingkah laku yang berbeda dari anak-anak seumurannya. Psikolog itu kemudian melakukan tes terhadap anaknya dan hasilnya sudah diberikan kepada sang ibu. Tetapi sang ibu tidak memahami istilah-istilah dalam ilmu psikologi. Ibu tersebut meminta hasil ulang tes dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti dan dipahami. Setelah dilakukan hasil tes ulang, ternyata anak ini didiagnosa oleh psikolog yang ada di biro psikologi Y mengalami autis. Anak tersebut akhirnya diterapi. Setelah beberapa bulan kemudian, sang ibu melihat bahwa tidak ada perkembangan dari hasil proses terapi. Ibu tersebut membawa anaknya kembali ke psikolog yang berbeda, inisialnya disebut saja X. Ternyata anak tersebut tidak mengalami autis tetapi mengalami slowland. Padahal anak tersebut sudah mengonsumsi obat-obatan dan makanan bagi anak penyandang autis. Setelah diselidiki, ternyata biro psikologi itu tidak memiliki izin praktek dan yang menangani bukanlah psikolog, hanyalah sarjana psikologi strata 1. Ibu tersebut ingin melaporkan kepada pihak yang berwajib, tetapi ibu tersebut dengan psikolog itu tidak melakukan draft kontrak atau persetujuan tertulis dalam melakukan proses terapi. Dalam kasus yang sudah dicontohkan oleh kelompok kami tadi, di dalamnya terdapat beberapa pelanggaran pada pasal-pasal kode etik psikologi. Dan pasal-pasal yang dilanggar tersebut, yang pertama itu pasal 4 menyangkut penyalahgunaan di bidang psikologi. Nah, dalam pasal 4 ini dikatakan tindakan yang dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi karena kelalaiannya dalam melaksanakan proses maupun penanganan yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kerugian bagi salah satu yang disebutkan di bawah ini. Nah, yang pertama itu menyebabkan kerugian pada ilmu psikologi itu sendiri. Yang kedua, menyebabkan kerugian pada profesi psikologi, termasuk di dalamnya penggunaan jasa layanan psikologi. Yang ketiga, menyebabkan kerugian pada individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Dan yang keempat, menyebabkan kerugian pada pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya. Dalam kasus psikologi yang sudah kami contohkan tadi, psikolog lalai dalam melaksanakan proses dan mendiagnosa klien sehingga menimbulkan kerugian bagi klien dan keluarga klien. Pasal selanjutnya yang dilanggar yaitu pada pasal 7 menyangkut ruang lingkup kompetensi ayat 1. Dikatakan ilmuwan psikologi memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian dan atau intervensi sosial dalam area sebatas kompetensinya, berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam kasus yang dicontohkan, individu yang ada di biro psikologi itu bukan seorang psikolog, melainkan hanya ilmuwan psikologi yaitu sarjana S1 yang tidak berhak membuka praktek dan melakukan intervensi terapi karena kompetensi melakukan terapi dan intervensi merupakan kompetensi seorang psikolog. 4. Pasal 66
penyampaian data dan hasil asesmen. Ayat 1, data asesmen psikologi adalah data, alat atau instrumen psikologi yang berupa data kasar. Respon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan serta rekam psikologis. Data asesmen ini menjadi kewenangan psikolog dan ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan. Jika diperlukan, data asesmen dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentingan melakukan tindak lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Ayat 2, hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen. Hasil asesmen menjadi kewenangan psikolog yang melakukan pemeriksaan dan hasil dapat disampaikan kepada pengguna layanan. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada sesama profesi, profesi lain atau pihak lain sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum. Ayat 3, psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan bahasa dan istilah psikologi yang dipahami pengguna jasa. Jadi, psikolog tersebut harus menyampaikan secara jelas hasil pemeriksaan psikologis klien dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal ini dikarenakan agar klien tidak merasa dirugikan ketika datang ke praktek psikologi. Selain itu, ketika klien meminta tes ulang, bisa saja sudah terjadi bias di dalam tes tersebut, karena klien sudah mengetahui tentang apa-apa yang ingin dilakukan tes atau pemeriksaan. 5. Pasal 73, Informed Consent dalam konseling dan terapi. Ayat 1, konselor atau psikoterapis wajib menghargai hak pengguna layanan psikologi untuk melibatkan diri atau tidak melibatkan diri dalam proses konseling psikologi atau psikoterapi sesuai dengan asas kesediaan. Oleh karena itu, sebelum konseling atau psikoterapi dilaksanakan, konselor atau psikoterapis perlu mendapatkan persetujuan tertulis dari orang yang menjalani layanan psikologis. Persetujuan tertulis ditandatangani oleh klien setelah mendapatkan informasi yang perlu diketahui terlebih dahulu. Dalam kasus, tidak ada draft kontrak antara ibu anak tersebut dengan psikolog, sehingga ibu kesulitan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang persoalan ini. Selanjutnya dampak menimbulkan kerugian bagi klien dan juga keluarga klien. Yang ketiga, anak sudah mengkonsumsi obat-obatan yang tidak sesuai. Yang keempat, seorang ilmuwan ini akan diberikan sanksi. Selain melanggar pasal-pasal dalam kode etik tersebut, kasus di atas juga tidak memiliki izin praktik dari IMAPSI. Beberapa solusi yang disarankan dalam kasus ini: pertama, melaporkannya kepada IMSI daerah di mana Biro Psikologi itu berdiri dan akan ditindaklanjuti oleh Majelis Psikologi sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Kode Etik Psikologi Indonesia. Yang kedua, melaporkannya kepada pihak yang berwajib dengan membawa hasil tes anak yang didiagnosa autis tersebut dan membandingkannya dengan hasil tes anak yang didiagnosa slow learner. 3. Melakukan tes ulang pada psikologi yang berbeda tentang hambatan perkembangan yang dialami oleh anak, karena mungkin saja si anak mengalami autis atau slow learner atau gangguan yang lainnya. 4. Ketika mengunjungi psikologi atau suatu biro psikologi, harap memperhatikan SIP dan nomor praktek dari psikologi atau biro psikologi yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh HIMSI pusat. 5. Meminta adanya informed consent jika klien harus melakukan terapi agar memudahkan antara psikologi dan klien.